Wabah MERS yang merebak di Korea Selatan sebelumnya telah merebak di Arab Saudi pada tahun 2012 lalu. Ya, meski menyatakan Indonesia aman dari virus mematikan ini, pemerintah tetap mengimbau untuk lebih waspada. Wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS kembali menghebohkan. Sejak merebak di Arab Saudi April 2012 lalu, virus ini menginfeksi 500 manusia. Lebih dari 150 orang diantaranya meninggal. Sebagian besar kasus ini terjadi di Arab Saudi. Kala itu, wabah virus MERS-CoV disebarkan lewat virus corona. Serupa layaknya di Arab Saudi, wabah MERS-CoV yang terjadi di Korea ini memiliki gejala mirip SARS, seperti batuk, kesulitan bernafas, dan demam tinggi. Penyebarannya seperti virus pernafasan lain, yaitu melalui perlepasan material virus ke udara lewat batuk dan bersin. Virus corona yang terlepas ke udara mencari korban baru melalui fungsi pernafasan mereka. Faktor cuaca juga bisa mendukung terhadap pertumbuhan dari virus ini. Tapi di samping itu pun, namanya virus itu gampang sekali untuk berubah atau bermutasi atau kemudian menyesuaikan diri dengan manusia. Mereka dengan kekebalan tubuh rendah paling rentan terinfeksi virus mematikan ini, seperti orang yang sedang kelelahan atau sakit, lansia, serta anak kecil. Virus ini tergolong baru dan belum ada vaksin untuk mencegahnya. Pencegahannya pun dari WHO itu sudah mengeluarkan guideline atau aturan acuan baku sementara bahwa untuk orang-orang yang dicurigai dengan infeksi MERS tadi atau coronavirus tadi, maka harus dilakukan perlindungan, proteksi terhadap kitanya maupun terhadap pasiennya, misalnya penggunaan masker. Meski belum ada laporan kasus di Indonesia, pemerintah sudah waspada dan melakukan upaya pencegahan masuknya MERS ke Indonesia. Kementerian Kesehatan juga belum mengeluarkan travel warning ke Korea Selatan. Jadi kami dengan Dirjen P2PL kami dan kemudian dengan Ibu kemarin yang juga tentu meminta kami itu dari Kementerian Luar Negeri, dari Ibu Menlu juga memang sudah mengatakan ini MERS coronavirus di Korea, ya kita harus ada keberhati-hatian. MERS bisa dilawan dengan sistem kekebalan tubuh. Karena itu orang yang akan melakukan perjalanan ke negara-negara terinfeksi harus menyiapkan kondisi fisik yang benar-benar prima. Jika berada di dekat orang yang sedang sakit, gunakan masker dan sering-seringlah mencuci tangan. Dan jangan lupa mengkonsumsi makanan sehat secara teratur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, menurut WHO ini MERS ini adalah sejenis dengan SARS tapi tidak separah dengan SARS. Dan menurut WHO juga MERS ini selain menyerang pernafasan, ternyata MERS ini juga berhubungan dengan lambung dan juga usus seperti diare, NG. Oh, seperti itu. Dan rata-rata korbannya ini berusia 51 tahun. Meskipun ada juga nih korban yang berusia 2 sampai 94 tahun. Ya, dan juga ini jika dikaitkan dengan SARS ya Sakti ya, penyebarannya ini juga masih memerlukan pembuktian penelitian lebih lanjut apakah polanya sama nih dengan SARS. Misalkan penderita SARS yang memegang sebuah gagang pintu lalu ada orang lain yang juga memegang gagang pintu yang sama, bisa saja terjangkit SARS. Tapi apakah MERS ini seperti itu atau tidak, memang masih memerlukan penelitian. Nah, ini kalau di Korea Selatannya sendiri terkait dengan penyebaran virus MERS ini ya, jadinya itu Menteri Kesehatan Korsel malah dikritik ini oleh Wali Kota Solo. Karena apa? Karena dinilai lambat untuk menangani lalu juga menyosialisasikan terhadap virus MERS ini sebenarnya udah menjangkit ribuan ya Sakti ya. Lalu kemudian bagaimana nih untuk warga Indonesia yang akan berpergian ke Korea Selatan? Apakah ada himbauan-himbauan khusus? Ya tentu saja. Jadinya bagi Anda ini yang ada rencana untuk berangkat ke Korea Selatan dan juga tidak bisa menunda keberangkatannya ya. Ini Kementerian Kesehatan Indonesia ini sudah mengeluarkan beberapa anjuran nih Sakti. Ya, betul sekali. Dan sejumlah anjuran ini digunakan untuk meminimalisir penyebaran MERS tentunya bagi warga Indonesia ya. Kita juga punya grafisnya ini ya. Ya, kita akan lihat anjuran Kementerian Kesehatan bagi yang akan ke Korea Selatan. Yang pertama adalah selalu rajin cuci tangan pakai sabun karena memang cara ini efektif untuk membasmi virus dari corona ya. Ya, benar sekali. Dan selanjutnya ini, ya MERS-CoV ini memang berpotensi menyerang penderita yang memiliki sakit kronik. Seperti misalkan ada paru-paru, jantung, hipertensi, atau mungkin diabetes mellitus. Nah, jadinya dianjurkan sebelum berangkat ke Korea Selatan, sebaiknya periksakan diri ke dokter dan juga membawa obat Sakti. Yes, betul sekali. Kemudian selanjutnya, batasi kontak dengan pasien gangguan pernafasan. Dan ini juga bisa dilakukan dengan membatasi kunjungan ke klinik atau rumah sakit yang menangani MERS-CoV di Korea Selatan. Dan jangan lupa juga pakai masker, Angie ya. Ya, benar sekali ya ini. Oke, kalau gitu, jadi nanti kalau selama di Korea Selatan ini Sakti, ada merasakan batuk, pilek, atau mungkin badan gini panas gitu, langsung aja nih segera ke rumah sakit. Nah, tapi kalau seandainya udah balik ke Indonesia, selama 14 hari ini masih mengalami keluhan yang sama, cepat-cepat untuk cek darah. Betul sekali.
Kemudian yang terakhir adalah pantau perkembangan MERS-CoV di Korea Selatan dan ikuti rekomendasi yang dikeluarkan. Yang jelas memang sampai saat ini memang belum ada obat ataupun vaksin yang bisa khusus digunakan untuk MERS ini. Masih belum ditemukan. Yang ada hanyalah dokter bisa memberikan obat untuk gejala yang ditimbulkan seperti batuk, demam, dan lain-lain begitu ya. Dan juga pemakaian masker ya, Pemakaian untuk masker, ya. menghindari. Ya, dan